Halo Sahabat Barco, kembali lagi kita di Art of Healthy Cooking bersama Barco, saya dengan Chef Dennis Tanker. Kali ini kita akan membuat chicken katsu curry. Gimana cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Untuk bahan-bahannya, kita akan buat sausnya dengan menggunakan Japanese curry paste. Kemudian ini juga kita ada seasoning garam merica. Sayurannya kita akan gunakan bawang bombay, cabai hijau besar, edamame. Kemudian kita juga menggunakan kentang dan wortel. Lalu untuk breading, kita ada tepung terigu sedang, kita ada telur, dan juga ini panko breadcrumb atau Japanese breadcrumb yang kasar. Di sini kita gunakan dada ayam yang sudah kita iris menjadi 3 bagian tipis. Dan tentunya kita menggunakan minyak kelapa Barco yang terbuat dari kelapa pilihan yang punya nutrisi banyak dan baik buat kita semua dan juga untuk keluarga. Ini tadi ya, dada ayam sudah kita tipiskan seperti ini. Ya, kemudian kita sudah bisa berikan garam merica. Sebelumnya kita keringkan terlebih dahulu ya, supaya tidak terlalu banyak moisture di sini. Dada ayam pastikan kalian mencari dada ayam yang segar. Usahakan agar bahan-bahan yang digunakan adalah yang berkualitas dan fresh. Kita berikan garam merica, ini light saja. Merica kita gunakan merica putih. Ini garam secukupnya saja karena kita nanti ada sausnya juga akan nanti ada asinnya ya, jadi jaga supaya komposisinya tidak terlalu strong nanti. Oke, setelah ini sudah merata, ini kita siapkan, kita gunakan tepung terigu protein sedang atau kita biasa sebut all purpose flour ya. Sini kita masukkan juga telur yang sudah dikocok lepas, balur dulu dengan tepung terigu. Lalu ini sekitar 2 ayam ya, telur yang lumuri dengan telur, baru kita masukkan di breadcrumb, pastikan dia tercover dengan baik. Lalu dapat menggunakan juga beef ya, beef slice, ini namanya jadi beef katsu ya. Ini bisa buat terlebih dahulu. Ini juga mudah buatnya, bisa di frozen kalau mau ya. Misalnya kita mau bikin banyak dan simpan, bisa yang sekali kerja. Tapi bisa juga misalnya kita mau buatnya menjadi fresh seperti ini ya, dan ada waktu karena saus bisa dibuat duluan, kemudian kita tinggal breaded ayamnya saja. Breadcrumb kalian juga sebenarnya bisa menggunakan breadcrumb biasa ya, tepung panir biasa, tapi ini akan memberikan tekstur lebih crispy karena ada crunchy-nya ya. Sekarang kita siapkan minyak untuk menggoreng. Jadi kita menggunakan minyak kelapa Barco, dan tentunya ini minyak yang cocok banget untuk goreng ya, karena dia bisa dipakai selama kurang lebih 6-7 kali penggorengan dengan minyak yang sama. Dari sini kita akan buat ini sehingga juga nanti hasil warnanya akan golden brown. Sebentar kita siapkan untuk gorengannya. Kita siapkan juga sayuran untuk katsu curry-nya. Biasanya menggunakan, di sini ada wortel, kita potong ya dadu saja, persegi panjang ya, bisa juga. Yang penting dibuat ukurannya sama supaya nanti bisa matang bersamaan. Kita juga siapkan kentang. Yang kita lakukan untuk supaya bisa juga kita memasak sayur dan kari sausnya bersamaan. Tapi di sini kita mau rebus terlebih dahulu supaya nanti bisa diatur kematangannya ya. Jadi ini kita masukkan ya. Untuk edamame hanya kita rebus bersama dengan kulitnya dengan garam, air garam saja ya, 5 menit direbus, kemudian kalian sudah bisa gunakan, dinginkan. Nah, untuk curry paste nya nanti kita akan masak dengan air panas saja. Ini kita siapkan juga bawang bombay ya. Kita mau buat sedikit karamel ya, di sini potong strip aja. Ini kita sekarang tumis sedikit untuk bawang bombaynya, memberikan warna golden brown ke bawangnya. Ini juga akan memberikan tekstur berbeda nanti pada saat ada katsu, kemudian kari, dan juga ada karamel onionnya. Dan untuk sausnya ini kita, ini curry paste nya
Kita pecah-pecah, nanti kita tinggal masukkan air panas ya. Berikan sedikit garam. Dan ini sampai layu. Api kecil saja. Bawang bombay bisa dimasak dengan perlahan, maka dia akan menghasilkan rasa yang manis ya. Sini kita juga cek untuk wortel dan pot kentangnya ya. Ini sudah kita matangkan. Ini kita siapkan. Nanti kita bikin sausnya. Baru terakhir kita akan menggoreng chicken katsunya. Dan kita panaskan dulu air untuk nanti kita masukkan curry paste. Sekarang udah mendidih, kita masukkan curry paste. Dan kita aduk aja. Ini dia sampai mengental ya. Kentalannya bisa di-adjust ya. Biasanya sausnya sedikit lebih kental daripada curry biasa ya. Ya, tambahkan air matang sedikit. Kalau mesti ingat ya, jadi ini enaknya dimakan panas. Jadi kalau kalian bikin terlebih dahulu, dia pasti akan lebih kental. Tinggal kalian campurkan lagi sedikit dengan air panas. Sekarang kita coba cek untuk sayurannya. 2 menit lagi, sudah bagus ya. Ada konsistensinya lebih cukup lembut buat kenaan chicken katsu. Oke, sekarang kita sudah siapkan ya, panas minyaknya harus panas. Ya kalau kita pegang sini sudah mulai terasa panas gitu ya. Kalau kita masukkan dengan chopstick, biasanya ada bubble kecil di sampingnya, tandanya dia sudah panas. Bisa dimasukkan juga dulu breadcrumbnya supaya tahu, supaya nanti tidak terlalu panas ya. Kita sudah gunakan ya, minyak kelapa barco. Kita juga pastikan bahwa menggoreng dengan benar suhu 180 derajat atau panas sedang, kemudian kita bisa menggoreng dengan baik dan bagus dan minyak tidak masuk ke dalam bahan makanan yang kita goreng. Kita lakukan basting dikit juga biar lebih cepat ya. Kalau minyak terlalu panas maka akan cepat coklat ya, golden brown, tapi dalamnya masih mentah. Jadi itu harus diperhatikan, harus hati-hati. Ya, ini warna yang kita inginkan seperti ini. Ya, golden brown. Dan karena tipisnya bagus, jadi ini udah otomatis dia sudah akan matang sampai dalam. Pastikan untuk kita menggoreng misalnya bahan yang kedua atau berikutnya, harus pastikan bahwa minyak sudah panas lagi terlebih dahulu. Jadi jangan terus menggoreng padahal minyaknya misalnya sudah turun panasnya ya. Karena sekali menggoreng pastikan tidak terlalu banyak dibolak-balik ya, pastikan dia sudah satu sisi sudah matang, yang misalnya 3/4 atau setengah matang dulu, baru dibalik ya, baru kita mencari warna. Nah, sudah selesai chicken katsu curry kita kali ini ya. Sebuah hidangan yang simple tapi mempunyai rasa yang enak ya, gurih, kemudian ada crunchy-nya dapat dari hasil menggoreng chicken katsu kita dengan menggunakan minyak kelapa barco. Renyahnya terasa. Oke, demikian resep dari saya ya. Sampai jumpa di Art of Healthy Cooking. Ada resep selanjutnya.